perusahaan dagang, siklus akuntansinya sebenarnya ini tidak jauh berbeda ya teman-teman. Untuk siklus akuntansi itu ya di mana-mana diawali dengan analisis dan mencatat ya catatan jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian bikin daftar saldo tadi ya yang neraca saldo disesuaikan itu, kemudian membuat jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang harus disesuaikan atau yang belum sesuai, lalu bisa menggunakan worksheet kelas kerja. Lalu nanti kalian bisa membuat daftar saldo yang disesuaikan. Ini juga sebenarnya sudah termasuk dalam kertas kerja ya. Kalau kalian buat kertas kerja, ini sudah include di dalamnya. Kemudian kalian sudah siap atau bisa menyusun laporan keuangan. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya jurnal penutup dan ada neraca saldo setelah penutupannya. Nah, untuk siklusnya atau alurnya itu sama dengan perusahaan jasa. Hanya saja nanti akun-akunnya, kemudian jurnalnya itu ada beberapa yang berbeda. Nah, sebelumnya kita samakan dulu pemahaman kita tentang perusahaan dagang. Jadi di sini perusahaan dagang itu diartikan dengan perusahaan yang mana dia itu operasionalnya dia membeli dan menjual barang. Nah, kalau kemarin jasa itu kan dia memberikan servis atau pelayanan. Nah, kalau di perusahaan dagang itu produknya tuh benar-benar ada wujudnya. Kalau kemarin kan hanya jasa ya, tidak berwujud gitu. Nah, kalau di perusahaan dagang itu wujud produknya tuh ada dan dia tidak membuatnya sendiri, tapi dia membelinya dari pihak lain. Nah, ketika teman-teman di sini misalkan berjualan baju, kalian beli dari orang lain lalu kalian jual lagi. Nah, itu termasuk dengan perusahaan dagang. Beda dengan kalau kalian menjahitnya sendiri, kalian punya konveksi, kalian jahit sendiri, lalu kalian jual. Nah, kalau yang seperti itu tuh disebutnya dengan perusahaan manufaktur. Jadi bedanya di situ ya teman-teman. Kalau kalian mengolah sendiri, masuknya ke kategori manufaktur, tapi kalau kalian sudah beli jadi, itu masuknya ke perusahaan dagang. Ada banyak ya contohnya di sini, ada S Hardware, Carrefour, Luwes. Ini di Jogja mungkin nggak ada ya Luwes, lebih ramenya Pamela kali ya kalau di Jogja itu. Di Luwes itu di Solo ada. Nah, terus perusahaan dagang sendiri itu jenisnya 3. Jenisnya ada 2, sorry. Ada distributor dan ada retailer. Nah, distributor ini contohnya di sini ada Lotte Mart. Dia yang menjualnya grosiran. Lotte Mart itu kan dia jualnya grosirannya. Kalau ada lagi di Jalan Magelang tuh apa tuh? Indo Grosir ya kalau nggak salah tuh. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan atau perusahaan atau toko yang menjual barangnya dalam skala besar atau distributor. Kemudian ada juga ya bentuknya seperti retail. Nah, kalau retail itu dia jualannya tuh eceran, jadi tidak dalam bentuk bundle banyak. Kalau di Lotte kan berinya tuh langsung satu bundle tuh ya, misalnya sabun itu kan udah satu packing gitu, ada berapa isinya gitu. Nah, kalau retail ini dia jualnya eceran per masing-masing item. Contohnya ada Hypermart, Indomaret, Alfamart, Circle K dan sebagainya. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan dagang yang geraknya di bidang retail. Kemudian nanti akan dijual ke konsumen. Jadi konsumen ini bisa membeli langsung dari distributor atau bisa dari retailer. Tergantung dari siapa sih konsumennya ini. Nah, oleh karena dia berjualan ya, dia punya produk, maka sumber utama pendapatannya itu disebutnya sebagai penjualan atau pendapatan penjualan. Kalau kemarin di perusahaan jasa disebutnya dengan pendapatan jasa, kalau di sini disebutnya dengan penjualan. Terus untuk penghitungan laba ruginya nih ya teman-teman, kalau kalian punya usaha dagang, cara menghitung laba atau ruginya itu pertama kalian catat dulu penjualannya berapa, dikurangi dengan HPP. Jadi HPP itu adalah harga pokok penjualan ya.
Harga pokok penjualan itu mudahnya adalah berapa sih pengorbanan atau uang yang kalian keluarkan untuk memperoleh barang dagangan kalian itu. Jadi harga beli barangnya yang kalian jual belikan itu berapa. Kemudian kalau sudah dikurangkan itu ketemu namanya laba kotor ya. Laba kotor di sini. Kemudian laba kotor dengan beban-beban operasi seperti misalnya kalian sewa toko, berarti ada beban sewa, kalian gaji pegawai, kalian kurangkan, nah nanti akan ketemu namanya laba bersih, laba atau rugi bersih. Kalau baru dikurangi harga pokoknya saja, itu namanya masih gross profit atau laba kotor. Nah, di dalam perusahaan dagang, kurang lebih nih kalian punya beberapa aktivitas. Pertama jelas kalian beli ya, kalian beli dulu tuh aktivitas pembelian. Ini misalnya kalian punya duit nih, kalian punya modal. Duitnya atau kasnya akan pakai buat pembelian. Lalu kalian dapat produk. Nah, produknya kalian jual. Maka masuk ke aktivitas penjualan. Lalu ketika penjualan itu dilakukan secara tunai, maka arahnya langsung ke sini. Langsung menjadi kas ya, langsung cair gitu. Kalau kalian jualannya tunai, langsung dapat duit. Nah, kalau kalian jualnya kredit atau ditangguhkan, maka nanti akun yang muncul adalah akun piutang usaha. Jadi akun piutang usaha itu muncul karena kalian melakukan transaksi penjualan secara kredit. Lalu setelah itu kalian bisa menagih ke masuklah namanya aktivitas penagihan. Customer kalian bayar, maka nanti duitnya akan cair, jadi kalian punya kas lagi. Kemudian terkait dengan persediaannya, karena di perusahaan dagang itu punya barang, punya produk, jadi dia juga harus mengatur bagaimana aktivitas atau operasional dari persediaan itu. Nah, untuk mengaturnya di dalam akuntansi sudah dibuat peraturannya ya, ada 2 cara, bisa menggunakan sistem perpetual dan yang satunya menggunakan sistem periodik atau fisik. Di sini ada beberapa ketentuan. Kalau sistem perpetual itu intinya semua yang berkaitan dengan persediaan, maka dicatatnya ke dalam akun persediaan. Nih, jadi kalau ada pembelian, nambah akun persediaan. Kalau ada biaya angkut, retur, diskon, semuanya masuk juga ke dalam akun persediaan. Lalu nanti ketika menjurnal ada tambahan jurnal, yaitu terkait dengan harga pokok penjualannya. Nah, HPP di sini dalam kurung debit ya atau DR. Jadi harga pokok penjualan itu saldo normalnya atau saldo ketika dia bertambah itu ada di debit. Kemudian akan dipasangkan dengan saldo persediaan. Jadi ketika menjurnal penjualan itu nanti ada harga pokoknya di debit dan ada persediaan barang dagangnya di kredit. Karena persediaannya berkurang. Nah, kalau selanjutnya yang periodik, kalau yang periodik itu tidak dimasukkan ke dalam akun persediaan semua, tapi nanti punya akun sesuai dengan keterangannya. Misalnya dia beli, maka nanti akan muncul akun namanya pembelian. Nah, kalau di perpetual tadi tidak akan muncul nih akun pembelian tuh. Nah, di sini muncul. Kemudian persediaan akhirnya ditentukan secara fisik. Jadi dicek nyatanya atau barangnya itu dihitung secara fisiknya. Nah, rumusnya seperti ini. Persediaan awal ditambah pembelian ketemu BTUD ya. Jadi BTUD atau barang tersediaan dijual itu rumusnya sediaan awal tambah pembelian. Bila mana sediaan awalnya 0 ya berarti BTUD-nya sejumlah pembeliannya saja. Lalu dikurangi sama persediaan akhir, nah nanti ketemulah HPP. HPP-nya ini. Nah, kita coba masuk ke contohnya. Ini contoh menggunakan perpetual ya teman-teman untuk transaksi pembelian. Misalnya toko aneka itu mencatat pembelian barang sebesar 3.800.000. Nah, ini dibelinya secara kredit ya, makanya bukti transaksinya adalah faktur.
jurnalnya. Jadi pada tanggal 4 Maret ya di sini, ketika dia menggunakan sistem perpetual, maka semuanya masuk ke akun persediaan barang dagangan debit ya ini. Debit 3.800 dan kreditnya karena di sini beli secara kredit, maka muncul akun utang dagang. Utang dagang di sisi kredit 3.800. Kalau kalian belinya secara tunai, berarti di sisi kreditnya sini itu kas. Tapi karena ini dibeli secara kredit, maka di sini munculnya akun utang dagang. Nah, lalu terkait dengan ongkos kirim. Nah, ongkos kirim yang hubungannya pada saat aktivitas penjualan. Penjualan bisa atau pembeliannya. Jadi di sini di akuntansi juga sudah diatur terkait dengan ongkos kirim. Itu bisa menggunakan salah satu dari dua metode ini. Bisa menggunakan yang FOB shipping point atau yang FOB destination. Nah, bedanya kalau yang shipping point tuh yang membayar itu adalah pembelinya. Makanya di sini nih ada penjual, kalau ini si kurirnya ya, kok si jasa pengirimannya atau pembelinya. Yang menanggung itu adalah si buyernya. Di sini yang membayar adalah si pembelinya. Dan barang baru akan diakui ketika sudah sampai di sini. Ini contohnya seperti kalian berbelanja di marketplace ya, kayak Shopee gitu kan, kalian kan yang menanggung. Jadi di sini pembeli yang menanggung ongkos kirimnya, kalian yang membayar. Kemudian ada juga yang FOB destination. Nah, kalau FOB destination itu penjual membayar ongkos kirim. Jadi di sini yang bayar. Jadi ketika akan dikirim, nanti yang bayar itu adalah si sellernya. Jadi si penjual itu langsung menanggung ongkos kirimnya, si bayar terima bersih. Nah, mungkin ini lebih kayak ke IKEA gitu ya, teman-teman, ketika kalian membeli barang gitu kan kalian sudah tidak perlu membayar ongkos kirim karena ada fasilitas dari mereka dan mereka yang mengirimkan. Kayak Transmart juga ya, kemarin waktu pandemi itu lumayan rame juga untuk berbelanja, bisa dikirimkan secara free. Nah, nanti kalian bisa memanfaatkan salah satu dari dua sistem ini. Dan terkait dengan ongkos kirim itu nanti masuknya ke dalam akun atau kategori biaya operasional. Jadi kan biaya itu ada dua ya, operasional sama non operasional. Nah, karena ini kaitannya sama aktivitas operasional ya, maka nanti si ongkos kirim ini dia masuknya ke dalam kategori biaya operasional. Nah, ada ilustrasinya di sini, contohnya ada pengiriman barang pada tanggal 6 Maret dari toko Aneka. Nah, si toko Aneka ini bayar ongkos kirimnya, dia pakai ekspedisinya Wahana ya misalnya, sejumlah 150.000. Jurnalnya di sini debitnya adalah persediaan barang dagangan dan kreditnya itu kas. Nah, kenapa di sini menggunakan akun persediaan barang dagangan? Berarti di sini si toko Aneka itu dia mencatat persediaannya dengan sistem perpetual. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pakainya sistem perpetual, semua yang berkaitan sama barang dagangan itu, baik itu pembelian maupun penjualan maupun retur, diskon, masuknya ke dalam akun persediaan barang dagangan. Nah, di sini dia menanggung ongkos kirimnya, maka dia menanggung beban kirim ya harusnya. Cuman karena dia pakainya sistem perpetual, maka itu akan menambah nilai persediaan barang dagangannya dia. Kemudian kreditnya itu adalah kas, karena dia membayar secara tunai. Terus kemudian tanggal 4 Maret PT Prima membayar ongkos kirim barang yang dipesan toko Aneka. Nah, kalau yang bawah ini contohnya
dia yang menanggung adalah si penjualnya. Maka jurnalnya beban angkut penjualan sama kas. Nah, ini dia menggunakan sistem yang periodik. Jadi kalau menggunakan sistem perpetual, debitnya itu diakui dengan barang dagangan, tapi kalau diakuinya secara sistem periodik atau fisik, maka dicatatnya ke dalam akun beban angkut penjualan. Ini jurnal yang ditulis oleh si Aneka, dan yang di bawah adalah jurnal yang dibuat oleh PT Prima. Jadi bukan Aneka ya, karena yang menanggung itu adalah PT Prima. Kemudian hubungannya sama retur. Lah, retur itu apa sih? Retur itu adalah pengembalian ya teman-teman. Jadi pengembalian barang. Pengembalian barang bisa pengembalian dari pembelian, bisa juga dari penjualan. Kalau retur pembelian berarti dari pembelian. Nah, di sini kenapa kok dikembalikan? Karena dia tidak puas. Kenapa tidak puas? Mungkin karena yang pertama tidak sesuai atau rusak barangnya. Jadi ketika sampai di tempat barangnya rusak atau tidak sesuai atau jumlahnya kurang. Nah, itu kemungkinan yang terjadi kenapa terjadinya retur. Terus retur pembelian ini posisinya ada di kredit. Posisinya di kredit ya. Jadi saldo normalnya atau saldo ketika retur pembelian itu bertambah, itu posisinya di kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit, nah penjualannya dilakukan secara kredit atau pembeliannya dilakukan secara kredit, maka retur pembeliannya nanti masuknya di sisi kredit. Kemudian kalau retur itu berarti adanya di debit. Jadi kalau retur penjualan, kita lihat ilustrasinya saja ya. Contohnya di sini toko Aneka mengembalikan barang kepada Prima. Nah, tadi sudah beli, kemudian ternyata ada yang tidak sesuai, sejumlah 300.000 nominalnya yang nggak sesuai tuh. Nah, 300.000 itu dikembalikan, maka jurnalnya adalah hutang dagang, kreditnya persediaan perdagangan. Nah, kenapa hutang dagang? Karena transaksi sebelumnya itu kan dia transaksi pembelian secara kredit. Berarti kan ada persediaan sama hutang gitu kan. Terus karena dikembalikan, maka jurnalnya dibalik. Jadi ketika barang itu kita kembalikan kepada supplier kita, kan hutang kita juga berkurang toh. Nah, hutang kita berkurang sebesar 300.000. Hutang berkurang di debit, persediaan pula berkurang di sisi kredit 300.000. Seperti itu. Lalu terkait diskon pembelian, nah diskon pembelian itu ceritanya mungkin saja ya dengan transaksi kredit atau tidak tunai, si pemasok itu memberikan syarat atau termin ya biasanya. Nah, misalnya di sini terminnya 2/10 N/30. Nanti kita lihat cara bacanya bagaimana. Nah, diskon di sini dimaksudkan untuk menarik ya, untuk menarik pembeli supaya bisa melakukan pelunasan yang lebih cepat. Jadi misalnya ketika dia melunasinya itu dalam tempo waktu diskon, nah itu dia akan dapat potongan atau dapat diskon. Tapi kalau sudah melewatinya ya tidak bisa. Nah, ini kan bisa melunasi utangnya. Nah, keuntungannya pembeli bisa menghemat pengeluaran dan penjual bisa memperpendek siklus operasinya karena dilunasi. Nih ya contohnya untuk tadi termin yang saya katakan tadi, contohnya di sini ada 2/10 dan 30. Nah, ini cara bacanya adalah dia akan mendapatkan diskon atau potongan 2% bila mana dia melunasi dalam waktu 10 hari sejak transaksi itu terjadi. Terus maksimal bayarnya adalah 30 hari. Makanya N/30. Nah, kalau 5/10 N/30 berarti kalau dia melunasi dalam waktu 10 hari akan dapat potongan 5% dan maksimalnya 30 hari.
Lalu ada juga 1/10 EOM. Nah, 1/10 EOM ini 1/10-nya sama, berarti diskonnya 1% dalam waktu 10 hari. EOM itu adalah batas pembayarannya itu adalah end of month, berarti maksimal di bulan ini atau maksimal bulan terjadinya transaksi itu. Terus kemudian ada juga N/10 EOM. Nah, kalau yang seperti ini dia dapat potongan ya di sini dalam 10 hari. Kemudian maksimal banget bayarnya sama seperti yang tadi. Nah, ini dia penjelasannya. Oke, kalau yang ini adalah jumlah bersih yang jatuh tempo dalam 10 hari pertama bulan berikutnya. Jadi maksudnya di sini adalah jatuh temponya itu 10 hari di bulan berikutnya lagi. Berarti bulan berikutnya tambah 10 hari itu. Nah, sebagai contoh di sini ada toko aneka, dia mau melunasi hutangnya 3,5, harga di fakturnya 3,8. Terus ada retur pembelian 300. Nah, di sini kenapa 3,5? Karena sejarahnya tadi dia awalnya beli itu nominalnya 3,8. Kemudian tadi ada transaksi retur pembelian ya sebesar 300.000. Berarti kan nilai hutangnya dia menjadi 3,5. Kemudian hari terakhir periode diskon itu saat ini atau tanggal 14 itu. Nah, dia mau melunasi. Berarti dia masih dapat diskon. Nah, jurnalnya debitnya kita tulis hutang dagang full ya sesuai dengan yang ada di buku besarnya. Buku besarnya hutang itu ada 3,5, ada 3,5. Kreditnya ada kas. Nah, kasnya ini dikurangi dengan diskonnya atau potongan pembeliannya. Nah, potongan pembelian diskonnya itu mengkreditkan akun persediaan barang dagangan sebesar 70.000. Nah, di sini kenapa 70.000 itu tadi menggunakan terminnya itu yang 2/10 N/30. Berarti kan dia dapat diskon atau dapat potongannya itu 2%, bila mana dia melunasi dalam waktu 10 hari tadi. Nah, 2% dikalikan dengan nilai hutangnya, yaitu 3,5, kan ketemunya 70 tuh. Nah, terus berarti kas yang dibayarkan 3,5 dikurangi dengan 70.000, yaitu 3430. Terus kalau tidak bisa mendapatkan diskon, berarti dia melunasinya lebih dari 10 hari. Maka ya jurnalnya seperti jurnal pelunasan biasa, yaitu hanya hutang pada kas. Sebesar jumlah hutangnya itu 3.500.000. Oke, yang selanjutnya kita berbicara terkait dengan penjualan. Nah, penjualan itu bisa dilakukan secara tunai, bisa juga secara kredit. Terus kemudian nanti kalau secara kredit, maka bukti yang diberikan adalah namanya faktur penjualan. Nah, untuk mencatat akun penjualan, itu ada 2 jurnalnya kalau kalian menggunakannya sistem perpetual. Yaitu jurnal yang pertama ini kas atau piutang ya, tergantung dari transaksinya apakah tunai atau kredit. Kalau tunai berarti kas, kalau kredit piutang. Terus ini sisi kreditnya penjualan. Lalu yang kedua jurnal untuk mencatat HPP-nya tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, HPP pada persediaan. Terus yang jurnal yang pertama, kalian tulisnya itu sesuai dengan harga jualnya. Harga jualnya berapa? Nah, ini kalian masukkan di sini. Sementara yang di sini HPP itu adalah untuk mencatat biaya yang kalian keluarkan untuk memperoleh barang itu atau harga belinya lah gampangnya. Nah, contohnya kita sekarang dari sisi PT Prima ya. Berarti PT Prima menjual 3,8. Kemudian harga belinya itu ternyata 2,4. Maka jurnal yang pertama
Untuk mencatat harga jual, piutang sama penjualan 3,8. Lalu jurnal untuk mencatat HPP yaitu HPP sama persediaan barang dagangan 2,4 juta. Dari yang atas itu gunakan harga jual, yang bawah gunakan HPP atau harga beli. Lalu tadi ceritanya ada retur ya. Ada retur sebesar 300.000 dan asumsikan HPP yang diretur itu 150.000. Maka kita sebenarnya tinggal membalik saja membalik jurnal yang ini, jurnal yang penjualan. Nah, kita balik menjadi retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Jadi kreditnya itu adalah untuk mengurangi saldo piutangnya si customer itu. Dan juga mencatat persediaan sama HPP-nya juga dibalik. Kalau tadi HPP debit, sekarang pindah ke kredit karena mau kita kurangkan. Karena si customer mengembalikan barang kepada kita. Lalu untuk diskon berarti di sini kas yang kita terima kebalikannya tadi. Kalau yang tadi si Aneka kan bayar, maka kasnya dikredit. Nah, kalau ini dia menerima dan yang diterima pun setelah dikurangi dengan diskon ini. Nah, diskonnya rumusnya seperti ini ya tadi teman-teman. 2% dari 3,5 berarti 70.000. Lalu piutangnya sebesar 3,5 jumlah dari kas sama diskon penjualan ini. Jadi kebalikannya sama yang tadi. Kalau yang tadi potongannya itu kan di sisi kredit ya, karena dia bersandingan dengan kas. Kalau sekarang di debit. Jadi kas yang diterima itu tidak sebesar nilai piutangnya karena ada diskon yang diberikan kepada customer. Oke, mungkin itu saja materi kita untuk transaksi tadi ya, transaksi pembelian dan penjualan di perusahaan dagang.